Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawar Arum Senada dengan NIM 12010325722 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 4F akan menjelaskan tentang peraturan disiplin dan tata tertib sekolah. Yang pertama tentang penanaman atau penegakan kedisiplinan. Pertama, peningkatan motivasi. Di sini ada dua jenis motivasi, yaitu pertama motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini yaitu motivasi yang berasal dari luar diri sendiri. Yang kedua, motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri sendiri. Dalam penegakan disiplinan berawal dari motivasi intrinsik, akan tetapi setelah berproses dapat berubah menjadi intrinsik. Yang kedua, pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan adalah faktor penting dalam membentuk dan menerapkan disiplin. Pendidikan dan latihan adalah proses yang di dalamnya ada aturan dan prosedur yang harus diikuti peserta didik. 3. Kepemimpinan. Karena pemimpin merupakan panutan, maka faktor keteladanan juga sangat berpengaruh dalam pembinaan disiplin yang dipimpinnya. Selanjutnya, penegakan aturan. Idealnya, dalam penegakan aturan hendaknya diarahkan pada takut pada aturan, bukan takut pada orang. Pada dasarnya, penegakan disiplin adalah mendidik agar seseorang taat pada aturan dan tidak melanggar larangan. Selanjutnya, penerapan reward dan punishment. Reward dan punishment merupakan dua kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika penerapannya terpisah, maka tidak akan berjalan efektif, terutama dalam rangka penegakan disiplin. Macam-macam disiplin. Pertama, disiplin waktu. Disiplin waktu menjadi sorotan utama bagi guru dan murid. Waktu masuk sekolah biasanya menjadi parameter utama kedisiplinan guru dan murid. Kemudian, disiplin sikap. Disiplin di sini untuk mengontrol perbuatan diri sendiri menjadi starting point untuk menata perilaku orang lain. Dalam melaksanakan disiplin sikap, tidak boleh tersinggung dan menghakimi orang karena persoalan sepele. Kalau disiplin memegang prinsip dan perilaku dalam kehidupan, niscaya kesuksesan akan menghampiri. Pembinaan disiplin peserta didik. Pembinaan disiplin peserta didik yang pertama yaitu disiplin kelas. Pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan disiplin kelas yang baik dan bagus. Kelas dinyatakan disiplin apabila setiap siswa patuh kepada aturan yang ada. Kedua, membentuk disiplin di sekolah. Kedisiplinan peserta didik dapat ditumbuhkan jika sekolah menunjukkan kedisiplinan. Yang ketiga, tahapan untuk membantu mengembangkan disiplin di kelas. Ada beberapa langkah untuk membantu mengembangkan disiplin yang baik di kelas, yaitu pertama, perencanaan meliputi membuat aturan, prosedur, dan menentukan konsekuensi. Yang kedua, mengajar siswa bagaimana mengikuti aturan ini, dimulai pada hari pertama masuk kelas. Yang ketiga, merespon secara tepat dan konstruktif ketika masalah timbul. Yang keempat, membentuk disiplin di sekolah. Indikator kedisiplinan peserta didik. Indikator kedisiplinan peserta didik di sekolah dapat dilihat dari pertama, masuk sekolah tepat waktu sesuai jam yang ditetapkan. Kedua, mengakhiri kegiatan belajar sesuai jam yang ditetapkan. Ketiga, menggunakan kelengkapan belajar dan seragam sekolah. Keempat, menjaga kerapian dan kebersihan sesuai dengan aturan sekolah. Kelima, apabila berhalangan hadir di sekolah harus menyertakan surat izin. 6. Mengikuti keseluruhan proses pembelajaran. 7. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan sekolah. 8. Mengerjakan tugas yang diberikan guru. 9. Mengerjakan tugas piket kelas. 10. Mengatur waktu belajar. Bentuk pelanggaran peserta didik yang kerap terjadi. Pertama, terlambat datang sekolah. Kedua, pelanggaran pakaian seragam sekolah. 3. Alpa atau tidak masuk tanpa keterangan. 4. Jajan di kantin dan pulang saat jam belajar berlangsung. Cara menjalankan disiplin dan tata tertib sekolah. Pertama, yaitu penyusunan tata tertib. Terdapat beberapa pedoman dalam menyusun tata tertib sekolah.
Yang pertama, menyusun dengan melibatkan siswa dan orang tua siswa yang sesuai dengan tujuan sekolah. Kedua, peraturan sekolah haruslah tidak membuat warga sekolah terbebani. Ketiga, tata tertib jangan hanya menertibkan dari segi fisiknya saja. Keempat, bentuk penyusunan tata tertib dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Yang kedua, dengan cara sosialisasi tata tertib. Dalam menegakkan tata tertib bukan hanya disusun, tetapi juga harus disampaikan dan diberi pedoman untuk memastikan semua pihak sekolah memahami aturan sekolah yang disepakati. Cara selanjutnya yaitu penegakan tata tertib. Terdapat beberapa pertimbangan dalam penegakan tata tertib. Yang pertama, sikap, etika, tindakan setiap warga sekolah terutama yang menjadi panutan. Yang kedua, memberikan penghargaan bagi warga sekolah yang tidak pernah melanggar tata tertib. Yang ketiga, pemberian hukuman bagi yang melanggar haruslah disertai penjelasan. Yang keempat, bagi pelanggar yang melanggar haruslah cepat diberi tindakan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.